Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita sungguh bersyukur bahwa Yesus berkuasa untuk menyelamatkan kita. Sekalipun ada begitu banyak pergumulan dalam hidup ini, kita dapat mengandalkan Tuhan yang adalah juru selamat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Minggu lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa agama-agama manusia tidak sanggup menolong kita. Hanya Yesus. Itu sebabnya persekutuan dengan Yesuslah yang menjadi terutama bagi setiap kita yang ingin menikmati kehidupan yang kekal. Dan malam hari ini saya akan berbicara mengenai kelahiran baru. Secara khusus kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang tanda-tanda seorang yang benar-benar lahir baru, sehingga dia sungguh memiliki hidup yang kekal itu. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal 5, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saja. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jelas ayat-ayat ini menyatakan kepada kita tentang kelahiran baru, yang sering juga disebut dengan kelahiran kembali. Rasul Yohanes menyebutnya sebagai lahir dari Allah. Menjadi orang-orang yang lahir baru itu menjadi kebutuhan terbesar kita. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar ingin menikmati kehidupan kekal, kita harus mengalami kelahiran kembali. Kita harus mengalami apa yang dikatakan lahir dari Allah. Dan jika seseorang itu benar-benar lahir dari Allah, benar-benar telah dilahirkan kembali, benar-benar telah lahir baru, maka akan ada tanda-tanda kehidupan baru yang menyertainya. Saudara, seorang itu dapat dikenali dari buahnya. Demikian juga dengan orang-orang yang telah lahir kembali, yang telah lahir dari Allah, ada tanda-tanda kehidupan baru di dalam dirinya. Nah, kita mau melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah tanda-tanda itu ada dalam kehidupan kita? Kalau tanda-tanda itu ada dalam kehidupan kita, puji syukur kepada Tuhan, amin. Tapi seandainya tanda-tanda itu belum tampak dalam kehidupan kita, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan supaya Dia melahirkan kita kembali, sehingga dengan demikian kita memiliki hubungan yang benar dengan Dia. Nah, Rasul Yohanes melalui 5 ayat ini, saudara, menyatakan kepada kita beberapa tanda-tanda penting dari kelahiran baru. Yang pertama diantaranya adalah iman kepada Yesus Kristus. Orang yang lahir baru itu pasti percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Amin. Orang-orang yang belum dilahirkan dari Allah nggak mungkin percaya Yesus.
Hanya orang-orang yang telah lahir baru yang akan benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Tanda yang kedua adalah bahwa orang yang lahir baru itu pasti akan mengasihi saudara-saudara seimannya. Dia akan mengasihi orang-orang yang juga sudah dilahirkan kembali. Mengasihi orang-orang yang dilahirkan oleh Allah. Saudara, Rasul Yohanes jelas menegaskan, sudah beberapa kali saya sampaikan di pasal-pasal pertama, pasal yang kedua, kalau orang mengaku beroleh persekutuan dengan Tuhan tetapi membenci saudaranya, sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri. Hanya orang-orang yang mengasihi saudara-saudara seimannya, orang-orang yang juga dilahirkan oleh Allah, dia yang telah lahir dari Allah. Amin. Dan tidak hanya orang-orang yang lahir dari Allah, tetapi juga mengasihi semua orang dan mengupayakan supaya semua orang mendengar Injil keselamatan dan juga mengalami kelahiran baru dalam hidupnya. Dan tanda yang ketiga, saudara, bahwa orang yang benar-benar lahir baru itu pasti akan taat pada firman Allah. Taat pada perintah-perintah Allah. Jadi seorang yang lahir dari Allah itu akan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Orang yang lahir dari Allah akan sungguh-sungguh mengasihi sesamanya. Dan orang yang lahir dari Allah itu akan sungguh-sungguh mentaati firman Allah. Mari sebelum saya akan menguraikan 3 tanda ini, saudara. Yang pertama-tama saya mau menyebutkan bahwa kelahiran dari Allah atau kelahiran baru itu adalah dasar dari kehidupan kekristenan kita. Lahir baru itu adalah dasar dari hubungan kita dengan Allah. Saya baca lagi ayat 1, perhatikan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat yang keempat, perhatikan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Rasul Yohanes menyebut lahir dari Allah itu dalam ayat 1 dan ayat yang keempat. Ini menunjukkan hal yang sangat penting. Seperti saya katakan tadi, saudara, kelahiran baru, lahir dari Allah itu harus menjadi titik awal dari setiap hubungan kita dengan Allah. Tanpa kelahiran baru, kita sama sekali tidak akan bisa memiliki hubungan dengan Allah. Minggu lalu saya katakan agama-agama di dunia tidak bisa menyelamatkan kita. Aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, upacara-upacara yang dibuat oleh manusia tidak akan menolong kita untuk dapat memiliki persekutuan dengan Tuhan. Demikianlah sekarang dikatakan bahwa kelahiran baru adalah titik awal untuk setiap hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa pergi ke gereja seumur hidup kita ya. Kita bisa aktif melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita bisa menjadi orang yang sangat religius, saudara ya. Ya, pakai baju yang religius, dandanan religius, saudara ya. Kita bisa saja menjadi seorang yang sangat bermoral tinggi, saudara ya. Memiliki nilai-nilai moral yang sangat tinggi. Mungkin kita telah melakukan banyak berkorban, memberi sana, memberi sini. Tetapi kalau kita tidak memiliki hubungan yang benar dengan Allah, kalau kita tidak dilahirkan kembali, maka semuanya tidak ada artinya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Semua ada artinya. Itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal yang ke-7. Orang begitu aktif beragama, orang begitu melakukan banyak yang dikatakan yang disebut sebagai pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenal mereka sebab mereka tidak benar-benar lahir baru. Mereka masih disebut sebagai pembuat kejahatan. Jadi lahir baru itu harus menjadi titik awal dari setiap hubungan kita dengan Allah. Nah, orang yang telah lahir baru, orang yang telah memiliki hubungan dengan Allah, dia pasti rajin bergereja. Amin. Dia pasti setia melayani Tuhan, pasti dia melakukan seluruh kehendak Tuhan. Tapi jangan dibalik. Jangan bersandar kepada agama-agama manusia, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Tetapi pertama-tama adalah miliki hubungan yang benar dengan Tuhan, dan titik awal hubungan itu adalah lahir dari Allah. Jadi jangan berpikir, saudara, atau jangan mengatakan
Mas, aku rajin nang gereja, aku kok pelayanan, aku kok buat ini buat itu, aku pasti masuk surga. Saudara, jangan berpikir seperti itu. Karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan, itulah keselamatan jiwa kita. Amin. Dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga dalam doa Tuhan Yesus, inilah hidup kekal itu, bukan kalau engkau melakukan ritual-ritual keagamaan, bukan kalau engkau melakukan praktek-praktek keagamaan, tetapi Yesus berkata inilah hidup yang kekal itu kalau engkau mengenal Bapa dan mengenal Anak yang diutusnya. Jadi sekali lagi saudara, kelahiran kembali harus menjadi titik awal dari setiap hubungan kita dengan Tuhan. Perhatikan perkataan Yesus kepada Nikodemus. Coba kita baca Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Kemudian kita coba loncat ayat yang ketujuh. Di Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, Yesus berkata kepada Nikodemus, seorang yang sangat religius, seorang guru agama, seorang yang bermoral tinggi. Dia berkata apa kepada Nikodemus? Aku berkata kepadamu Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus ini bicara sama seorang tokoh agama, saudara. Seorang yang mengaku bertuhankan Yahweh, seorang yang menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia orang yang sangat dihormati. Dia seorang yang beragama, dia seorang yang dapat disebut takut akan Tuhan. Dia melakukan peribadatan dengan begitu baiknya. Tetapi Yesus berkata kepada orang yang seperti itu, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, atau dia mau berkata, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Itu sebabnya di ayat yang ketujuh, coba lihat. Yesus berkata kepada Nikodemus apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, kita tidak bisa bersandar pada agama-agama manusia. Kita nggak bisa bersandar pada usaha kita sendiri atau kebaikan kita sendiri. Keselamatan datangnya dari Yesus. Agama-agama tidak mampu menolong seorang yang telah lumpuh 38 tahun, tetapi satu perkataan Tuhan yang berkuasa memulihkan dia. Amin. Demikianlah dengan keselamatan jiwa kita. Kita membutuhkan kelahiran baru, kita membutuhkan dilahirkan dari Allah untuk kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Sebab tanpa kelahiran baru, kita tidak memiliki kehidupan sama sekali. Ingat, semua orang telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosanya. Kita ini mengalami kematian rohani, saudara. Kita ini tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Sebab dosa kita terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah kita mati rohani. Saudara, sepandai-pandainya. Oh ya, kemarin kami dari Solo lewat Surabaya waktu di tol itu. Kami melihat ada gedung besar. Grand apa? Grand Royal, oh bukan ya, Grand Heaven. Dulu saya pikir itu hotel, saudara ya. Kapan-kapan yuk nginep di Grand Heaven, oh, bagus kelihatannya. Enggak tahunya itu rumahnya mayat, saudara ya. Lalu ada yang bilang, itu tempat persemayaman yang sangat mewah, yang sangat megah. Di situ tempat pemandian, tempat penyimpanan, di situ tempat rias, dan ada peti-peti yang sangat mahal. Saudara, lalu dalam hati saya berpikir seperti ini. Saudara, mayat dapat didanani dengan begitu luar biasa. Mungkin lipstiknya bukan yang 50.000, 100.000, mungkin pakai lipstik yang 5 juta ya, parfumnya dari Paris dan begitu. Bajunya dikenakan jas yang paling mahal, pokoknya sepatunya yang hebat-hebat. Tapi tetap saja mayat, saudara. Tetap aja mayat. Jadi yang dibutuhkan bukan riasan, yang dibutuhkan bukan pakaian yang bagus kalau kita mau selamat. Tapi yang dibutuhkan adalah kehidupan. Kalau kita masih mati dalam pelanggaran dan dosa kita mau berdandan dengan pakaian keagamaan, ritual,
atau moral yang baik sekalipun tidak ada artinya sebab kita masih mati, kita masih binasa, kita tidak memiliki kehidupan rohani. Nah, inilah keadaan kita sebelum percaya Yesus. Coba kita baca Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kita ini orang-orang yang mati, saudara. Mati secara rohani. Secara fisik kita hidup tetapi kita tidak memiliki yang dinamakan persekutuan dengan Allah. Kita ada di bawah murka, kutuk hukum Allah. Ini keadaan kita tanpa Yesus. Dan karena kita mati secara rohani, saudara, yang kita butuhkan adalah pertama-tama kehidupan. Yang kita butuhkan pertama-tama lahir dari Allah. Yang kita butuhkan adalah lahir baru atau dilahirkan kembali. Seperti Yesus berkata kepada Nikodemus, seorang yang tidak dilahirkan kembali tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Kamu harus dilahirkan kembali, kata Yesus. Demikian orang-orang di luar Yesus. Tanpa dilahirkan dari Allah, kita nggak akan melihat kerajaan surga. Amin. Itu sebabnya kenapa kita harus dilahirkan kembali. Secara rohani, saudara. Tanpa kelahiran kembali kita mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Seperti tadi saya katakan, semua pakaian yang terbaik, mungkin pakaian keagamaan, mungkin kepercayaan agama-agama itu enggak akan menolong kita. Dan saya menegaskan bahwa kelahiran baru, kehidupan rohani tidak dapat dicapai dengan usaha kita sendiri. Ini bukan masalah usaha lebih keras untuk kita lebih lebih lagi dalam hal-hal keagamaan, atau kita mau membersihkan diri kita sendiri dengan usaha kita sendiri, dengan sebuah rencana atau resolusi kehidupan ini, atau dengan cara sering beribadah, melakukan banyak ritual. Tidak, saudara, apapun yang kita kerjakan tidak sanggup menolong kita, sebab kita masih mati rohani. Kita butuh dihidupkan terlebih dahulu, dan itu semua terjadi karena pekerjaan Tuhan. Amin. Itu semua terjadi karena kasih karunia Allah. Jadi kelahiran baru bukan sesuatu yang kita usahakan, tetapi itu adalah pemberian Allah, itu adalah anugerah Allah. Coba kita baca Yohanes pasal 5 ayat 21. Yohanes pasal 5 ayat 21. Saya rindu kita semua jelas dengan ini. Yohanes pasal 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, nah itu kan kehidupan dari kematian fisik. Saudara, memang kita melihat di Alkitab Yesus berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Dia membangkitkan Lazarus, dia membangkitkan anak janda Nain, dia membangkitkan anak seorang perwira yang mati, saudara. Tetapi itu tidak hanya benar secara jasmani, tetapi itu juga benar secara rohani. Yesus sanggup menghidupkan seseorang yang mati secara fisik. Lebih dari itu, Yesus sanggup memberikan kehidupan kekal kepada siapapun juga yang dikehendakinya. Yesus sanggup menghidupkan orang-orang yang mati secara rohani. Dan lihat di sini, itu bukan pekerjaan kita, itu bukan usaha kita, tetapi ini sepenuhnya bergantung pada Allah, bergantung pada Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menegaskan bahwa Allah berdaulat atas keselamatan jiwa kita. Amin. Makanya tadi pagi saya sampaikan, saudara, tidak usah khawatir dengan kehidupan kita. Tidak usah khawatir dengan apa yang akan terjadi di hari ini atau di hari yang akan datang. Sebab kita ini milik kepunyaan Tuhan. Sebab kita ini adalah umat pilihan Allah. Jadi saya mau menegaskan, ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini kasih karunia, ini bukan dari kita. Sepenuhnya ini adalah pemberian Allah.
Coba lihat 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ini adalah karena anugerah Allah yang besar, inisiatif datangnya dari Tuhan. Ingat kata Tuhan Yesus, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sama orang mati, saudara. Orang mati itu tidak bisa merespon. Orang mati tidak bisa bergerak. Kalau dia mau bergerak, dia harus dihidupkan kembali. Itu sebabnya dikatakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Terpujilah Allah Bapa yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saudara, ini sepenuhnya anugerah Allah. Ini sepenuhnya adalah kasih karunia. Saya rindu kita semua menghargai pemberian Allah yang besar ini. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada kita dihidupkan kembali dalam hidup yang penuh pengharapan. Seorang berpikir karya terbesar kalau Tuhan menolong kesehatanku, menolong pekerjaanku, menolong lain-lainnya. Tapi anugerah terbesar yang pertama-tama adalah keselamatan jiwa kita. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Supaya nggak lupa nanti nyanyi itu ya. Saya gampang lupa lagunya, saudara. Lalu kata kakak saya, kalau saya sudah nyanyi, ku mau cinta Yesus, wis lali lagu ini apa sing liyane. Jadi karya terbesar itu. Itu semua anugerah Allah, amin. Jadi lahir dari Allah sepenuhnya karya Allah. Tidak ada bagian kita di dalamnya. Karena kita telah mati secara rohani. Banyak orang yang salah berpikir, saudara, bahwa kelahiran baru itu menyangkut kehendak bebas kita. Memang saudara, kita harus memilih percaya Yesus Kristus. Tetapi bagaimana kita bisa memilih percaya sebelum kita dihidupkan lagi? Sebelum kita diberi kehidupan oleh Allah. Coba 1 Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, lihat, kita adalah orang-orang yang diperanakkan, yang dilahirkan kembali, yang dilahirkan baru oleh kuasa Allah, oleh pekerjaan Allah, bukan karena keinginan manusia. Tetapi kita memang harus memilih percaya. Tetapi saya mau mengatakan, saudara, kita nggak akan bisa percaya sebelum kita dihidupkan kembali oleh Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, ketika Yesus berkata kepada Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur, Lazarus, mari keluar. Yang lebih dulu Lazarus keluar atau lebih dulu Lazarus hidup, saudara? Halo? Lebih dulu yang mana? Hidup dulu. Kalau enggak hidup dulu lalu keluar, itu namanya pocong. Mati tapi begini. Tapi kalau hidup dulu lalu keluar, itu manusia yang dihidupkan oleh Tuhan. Nah, enggak mungkin kita merespon Tuhan, enggak mungkin kita mendengar suara Tuhan dan kita mendengar dan mengerti firman sebelum kita diberi kehidupan dalam diri kita. Selama kita mati secara rohani, kita tidak akan pernah bisa merespon firman Allah. Itu sebabnya
saudara, kalau saat ini kita bisa merespon firman, kita bisa mengatakan amin dan percaya Yesus, itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan kemurahan Allah yang sebesar itu. Dari sejak perjanjian lama saya melihat pemilihan Allah luar biasa. Mulai dia memilih Nuh. Kenapa Nuh, saudara? Kenapa bukan yang lain? Mulai dia memilih Abraham. Ada begitu banyak orang di Ur Kasdim pada waktu itu. Tetapi kenapa dia hanya memilih Abraham? Kenapa dia memilih Yakub bukan Esau? Kenapa dia memilih Samuel bukan anak-anak Penina? Kenapa dia memilih Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Kenapa yang diselamatkan dari penghukuman Sodom dan Gomora hanya Lot dan keluarganya? Karena memang Tuhan itu berkenan memberikan kehidupan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Amin. Tapi jangan bilang, lu kok jahat Tuhan. Katanya Tuhan mengasihi semua orang. Saudara, saya mau memberitahu, Tuhan seharusnya tidak punya tanggung jawab sama sekali untuk menyelamatkan kita. Karena dia sudah mengatakan, upah dosa adalah maut. Dan semua orang sudah berdosa. Dan dia sudah mati, nggak ada yang selamat. Maka itu adalah kemurahan Tuhan kalau dia menunjukkan belas kasihan kepada saudara dan saya. Amin. Dan Tuhan tidak hanya dimuliakan oleh karena kasih karunia-Nya, tetapi Tuhan juga dimuliakan oleh karena keadilan-Nya. Amin. Dia Allah yang penuh kasih karunia, dia juga adalah Allah yang adil. Nah, dua atribut ini tidak akan saling mendahului. Itu sebabnya kenapa, saudara, salib itu adalah perjumpaan antara kasih karunia dan keadilan Allah. Makanya kita bersyukur. Dan jangan sia-siakan keselamatan yang sebesar itu. Jangan seperti Esau yang menjual hak kesulungannya hanya dengan sepiring kacang merah. Jangan melepaskan kepercayaan hanya oleh karena 30 keping perak. Kata Paulus, aku tidak menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar ini. Aku akan memegang erat sebagaimana Tuhan memegang aku dengan kuat-kuat. Amin, saudara. Ini semuanya pekerjaan Tuhan. Saya nggak pernah dapat mengatakan terlebih dahulu, oh aku nanti dilahirkan di keluarga ini. Enggak saudara. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya lahir aja. Saya juga nggak tahu kalau kulit saya akan putih seperti ini. Ya dah. Saya juga tidak tahu kalau saya dilahirkan kembali oleh Tuhan, ini semua karena anugerah Allah. Saya berharap supaya kita sama sekali tidak memberikan kredit poin kepada manusia. Seperti dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan dari kamu. Tetapi semua itu adalah pemberian Allah. Jangan sampai saudara ditipu dengan orang-orang yang, ayo, aku berikan keselamatan kepadamu. Wus. Ayo aku berikan roh, kuasa, saudara. Itu semua datang dari Tuhan dan atas perkenanan Tuhan saja. Lalu saat ini, kita ada di dalam Tuhan, itu adalah kasih karunia-Nya yang besar. Saudara, semua karena pekerjaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang memilih Kristus untuk menjadi Tuhannya. Tetapi dialah yang memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Amin. Itu anugerah Allah yang besar bagi kita. Dan saya pikir kita harus rela memberikan kedaulatan ini kepada Tuhan. Bukan aku yang memilih engkau Tuhan, tetapi engkau yang memilih aku sebagaimana aku apa adanya.
Dia menerima saya tidak kurang tidak lebih, tetapi di dalam genggaman tangannya dia membawa saya dalam kesempurnaan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita membutuhkan kelahiran baru sebagai titik dari semua hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, perhatikan bahwa iman kepada Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, itu adalah tanda penting dari kelahiran baru. Nah, saudara, kadang-kadang kita bingung ya, ayam dulu atau telur dulu? Telur dulu atau ayam dulu? Iman dulu atau lahir baru dulu? Lahir baru dulu atau iman dulu? Memang pasal 5 ayat 1 ini kadang menjadi, kalau kita mau mendalami ya, kadang kita menjadi banyak berpikir di situ ya. Coba ayat 1 lagi kita baca. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Bagian pertama saja, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Ini percaya dulu atau lahir dulu? Kalau kita kembali ke belakang sedikit, bahwa tidak mungkin orang mati bisa merespon sesuatu apapun dari luarnya, maka tidak mungkin seorang bisa merespon Allah kalau dia masih mati secara rohani. Betul? Betul? Bapak Ibu pernah ngidik-ngidik mayat? Coba kitik-kitik, ketawa enggak? Saudara, saya pernah memandikan jenazah. Ya nggak ada responnya, ya mau diapakan, ya diam aja begitu. Mati. Tapi coba saya memandikan anak saya. Pak, goyang-goyang hidup, saudara. Iya kan? Saudara, hanya oleh karena iman kita diselamatkan, amin. Tetapi kalau kita percaya, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan kehidupan itu kepada kita. Jadi jangan ada yang sombong, itu karena iman saya. Bahkan kita percaya itu pun anugerah Tuhan. Amin. Jangan membanggakan diri lebih dari orang lain. Enggak. Semua karena anugerahnya. Amin. Iman pun itu anugerah Allah. Pertobatan kita pun itu anugerah Allah. Lihat Lydia, ketika Lydia mendengar Paulus berbicara, lalu apa kata firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17? Lalu Allah membuka hati Lydia dan dia percaya. Kenapa banyak orang tidak bisa mendengar firman Allah? Kenapa banyak orang tidak bisa ngerti? Gak bisa bersyukur atas firman, gak bisa merespon dengan benar. Mungkin masih mati, saudara, secara rohani. Tapi orang yang sudah hidup, lahir baru, lahir dari Allah, pasti connect dengan firman Allah. Amin. Saudara, tidak semua orang connect dengan Yesus karena apa? Mereka gak lahir baru. Tapi orang yang lahir baru, dia akan memiliki hubungan dengan Allah. Jadi saya mau mengatakan di sini bahwa iman itu adalah buah dari kelahiran baru. Iman adalah tanda dari kelahiran baru. Ya, seorang yang telah dilahirkan dari Allah di masa lalunya akan menunjukkan kelahirannya melalui kepercayaannya kepada Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, kita tahu dia lahir baru. Maksudnya sungguh-sungguh percaya loh ya. Benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan iman ini terus berkelanjutan. Iman ini terus berkelanjutan sampai berbuah-buah. 10 kali, berapa kali lipat? 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saudara,
Tidak semua orang yang mengaku percaya itu benar-benar lahir baru. Contohnya saja, saudara, kita ini harus berjuang untuk setia sampai akhir. Perumpamaan tentang 3 tanah itu menunjukkan bahwa kita butuh terus-menerus untuk melihat sejauh mana kehidupan kita. Orang dengan tanah berbatu itu ketika dengar firman bertumbuh dengan cepat. Tapi kena terik matahari, kena penderitaan sedikit, tiba-tiba murtad. Yang tanah semak duri kelihatannya baik-baik saja, lebih lama dia bertumbuh. Tapi karena cinta dunia, kekhawatiran akan dunia ini, tiba-tiba murtad juga dia. Hanya orang dengan tanah hati yang baik, orang-orang yang dilahirkan kembali oleh Allah, yang akan berbuah 100 kali lipat. Amin. Maka mari kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kalau kita ingin tahu apakah kita sungguh-sungguh lahir baru, cek apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Ini bagian yang sangat penting. Sekali lagi seperti Lazarus, saudara, saya mau menegaskan lagi supaya kita tidak salah paham. Sekali lagi, Lazarus itu hidup dulu baru jalan keluar. Amin. Tanda dia hidup, dia mendengar panggilan Yesus. Tanda dia hidup, dia jalan ke luar. Tanda dia hidup, dia makan. Karena kata Tuhan Yesus, beri dia makan. Tanda dia hidup, dia kembali ke keluarganya. Jadi dia dihidupkan dulu oleh Tuhan. Baru dia bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti seorang yang lumpuh 38 tahun. Maukah engkau sembuh? Yesus berkata apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, dia kuat dulu atau sembuh dulu? Sembuh dulu. Seperti kepada orang yang mati tangannya, ulurkanlah tanganmu, sembuh dulu baru dia mengulurkan tangannya. Demikianlah kita dilahirkan baru. Dan bukti kelahiran baru kita kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat yang berasal dari Allah. Amin. Kemudian saudara, iman itu memiliki objek yang jelas. Iman itu harus kepada Yesus Kristus. Kita tidak bisa mengandalkan iman kita. Saudara, kita tidak bisa mengandalkan kepercayaan kita. Karena iman itu harus punya objek yang jelas. Yang menyelamatkan bukan iman kita, yang menyelamatkan Tuhan Yesus. Ya, lihat lagi ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus itu. Kemudian ayat yang kelima, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi bukan sembarang iman atau bukan iman yang menyelamatkan kita. Jangan bergantung pada imanmu, tetapi bergantunglah pada Yesus yang menyelamatkan jiwa kita. Amin Bapak Ibu. Jadi iman harus tertuju kepada Yesus. Firman yang menjelma menjadi manusia. Yang telah mati menebus dosa-dosa kita. Saudara, orang boleh punya iman yang besar, tapi kepada Yesus yang mana? Harus Yesus yang adalah pribadi kedua dari kealahan kita. Yang sepenuhnya manusia, yang sepenuhnya Allah, yang hidup tanpa celah, tanpa dosa, tanpa noda. Ingat, ketika malaikat berkata kepada Maria, berilah dia nama Yesus sebab dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekali lagi bukan iman kita yang menyelamatkan, tetapi objek iman kita, Yesus yang menyelamatkan kita. Iman harus kepada Yesus. Jangan bersandar pada kepercayaanmu, tapi bersandar kepada Yesus yang adalah pusat dari iman kita. Amin. Jadi Yesus harus menjadi yang terutama, yang terbesar, yang termulia. Sudah, dia adalah Allah kan, karena dia adalah Allah, maka iman kita itu ada artinya. Makanya jangan salah mengenal Yesus. Saudara, ada banyak Yesus-Yesus yang lain loh ya yang diberitakan sekarang ini. Makanya pastikan bahwa Yesusmu adalah Yesus seperti yang ditulis di Alkitab. Amin.
Bukan Yesus-Yesus yang lain. Ada Yesus yang saksinya Yahweh, gitu. Dia bukan Allah tapi ciptaan yang dimuliakan. Ada Yesus yang hanya nabi saja. Saudara, Yesus akan diterima oleh semua orang kalau dia hanya orang baik, kalau dia hanya nabi. Tapi Yesus anak Allah itu yang tidak dapat diterima oleh semua orang. Kita tidak menyembah Yesus yang manusia yang baik, atau nabi, atau rasul, atau apa, atau utusan, atau saksi. Tapi kita menyembah Yesus yang adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Amin. Makanya objek iman kita nggak boleh salah. Saudara, kita harus membaca Alkitab kita dengan sungguh-sungguh, jangan keliru. Jangan keliru. Makanya beruntung saudara ya kalau saudara mendengarkan firman yang bersumber dari Alkitab. Bukan Yesus yang membawa pendeta ke neraka, ke surga, lalu omong-omongan, ya ngasih pesan ini dan itu. Ya. Setiap Kamis atau Jumat diangkat pendetanya, Sabtu dipulangkan, loh khotbah sana. Saya mempunyai buku karangan Philip Yancey. Dia menulis sebuah buku dengan judul Bukan Yesus Seperti Yang Aku Kenal. Ternyata selama sekolah minggu yang diajarkan guru-gurunya itu nggak seperti Yesus yang ditulis di Alkitab, saudara. Kalau saudara menyembah Yesus tidak seperti yang disaksikan di Alkitab, kira-kira masuk surga nggak, saudara? Halo? Enggak dong. Di dunia ini ada begitu banyak nama Leanita. Tapi yang istri saya yang satu itu, yang cantik itu, yang imut itu, saudara. Iya kan? Mana Leanita? Nanti saya pulang digebukin, saudara. Kalau saya cari Leanita tapi bukan yang itu, saya digebukin banyak orang, saudara. Kamu salah orang ini. Jangan salah mengenali Yesus yang benar. Karena ada banyak Mesias-Mesias palsu. Saudara cek. Setiap apa yang saudara dengar, saudara cek. Dulu pernah ada siaran televisi check and recheck kan begitu. Coba baca Yohanes pasal 20 ayat 31. Ini yang perlu kita kenal. Yohanes pasal 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Amin. Anak Allah, bukan nabi, bukan manusia biasa, tetapi anak Allah, pribadi kedua dari kealahan Trinitas kita. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kalau Yesus yang kita sembah bukan Mesias, bukan anak Allah yang berkuasa, maka kita tidak akan memperoleh hidup. Karena hidup hanya ada di dalam Yesus, Mesias, anak Allah yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Itu yang harus kita pegang. Iman itu ada objeknya, saudara. Percaya kepada Yesus Kristus anak Allah, bukan percaya kepada yang lain. Yesus yang telah mati memikul dosa-dosa kita di kayu salib, yang dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah yang Maha Kuasa, dan yang akan datang kembali menegakkan kerajaannya, menjemput umat ketebusannya, dan yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Jangan salah mempercayai, saudara. Iman kita harus kepada Yesus seperti yang ditulis di Alkitab. Dan yang berikutnya, iman yang hidup, iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengalahkan dunia. Amin. Iman yang mengalahkan dunia. Orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang dapat mengalahkan dunia ini. Saya baca lagi ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia.
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya Yesus, karena telah dilahirkan kembali, mengenal Yesus yang benar, saudara akan mengalahkan dunia ini. Saudara, saya membaca di terjemahan aslinya, iman itu dari kata Yunani nikao, artinya untuk mengatasi, ya, to overcome, menaklukkan. Itu nikao. Ini istilah dalam peperangan. Ketika perang dia menang, menaklukkan, mengatasi, menguasai. Tetapi sekali lagi yang mengalahkan bukan kita, bukan manusianya. Yang mengalahkan dunia itu Yesusnya. Amin. Yesus yang mengalahkan, bukan kita. Kita ikut dalam kemenangannya. Kita menang hanya karena kita ada di dalam Yesus. Siapa yang mengalahkan dunia? Yesus. Di mana? Di kayu salib. Kuasa-kuasa kegelapan dikalahkan, dihancurkan. Penguasa-penguasa dilucuti oleh Tuhan. Dan hanya di dalam Dia kita juga menang atas kuasa-kuasa itu. Jadi makanya saudara, yang membedakan kita dengan manusia tidak percaya adalah Yesus beserta kita. Amin. Kehadiran Yesuslah yang menjadi yang utama dalam hidup ini. Itu yang menjadi ciri yang membedakan kita dengan dunia. Karena Yesus yang kita percayai ada bersama-sama dengan kita. Yesus pusat iman kita yang mengalahkan dunia. Jadi sekali lagi saudara, bukan iman kita, tetapi Yesus yang kita percayai yang akan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, iman itu mengalahkan dunia, itu artinya bahwa karena kita percaya kepada Yesus, karena kita cinta Yesus, karena kita dekat dengan Yesus, kita menjadi orang-orang yang tidak cinta dunia ini lagi. Amin. Amin. Karena barang siapa mencintai dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam dirinya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 coba. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau kita mengalahkan dunia, kita tidak mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Saudara, orang yang sungguh-sungguh lahir baru, orang yang sungguh percaya Yesus, secara terus-menerus, secara konsisten, secara progresif, kita dapat mengalahkan dunia. Amin. Dikit demi sedikit kita sudah mulai meninggalkan sesuatu yang duniawi. Memang tidak ada orang yang sempurna dalam kekudusan, tetapi kita sudah mulai tahu untuk meninggalkan. Kita harus membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Kita harus meninggalkan apa yang tidak dikenan oleh Tuhan. Dan secara progresif kita terus maju, bertumbuh ke arah Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, kita mengalahkan dunia. Amin. Kita tidak mengasihi dunia ini lagi, tetapi kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan pernah berkata apa? Barang siapa yang tidak mau melepaskan dirinya dari segala yang dimilikinya, dia tidak layak untuk aku, kata Tuhan. Artinya sama dengan ini, engkau mengasihi dunia ini, engkau tidak layak untuk Tuhan. Itu sebabnya orang yang lahir baru itu mengalahkan dunia. Yang berikutnya saudara, kasih akan Allah itu, kelahiran baru itu dibuktikan kalau kita mengasihi sesama kita, orang-orang yang lahir baru. Tanda kita lahir baru, kita mengasihi orang-orang yang juga lahir baru. Ya, itu jelas ayat yang pertama juga. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya.
Saudara, kalau kita mengasihi sesama, itu hanya dapat dilakukan kalau kita menuruti perintah Allah. Dengan menuruti perintah Allah, pasti kita akan mengasihi sesama. Dan kasih kepada sesama bukan soal perasaan, tetapi komitmen memberikan yang terbaik untuk orang yang kita kasihi. Amin, Bapak Ibu. Apa kata Paulus? Bertolong-tolong Allah menanggung bebanmu dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar mengasihi tubuh Kristus. Kalau kita mengasihi Kristus, kita harus mengasihi tubuhnya. Kalau kita mengaku mengasihi Kristus tetapi tidak mengasihi tubuhnya, enggak mengasihi anak-anaknya, kata Yohanes, kita menipu diri sendiri. Mengasihi sesama orang percaya itu alasannya harus satu, karena kita ingin menyenangkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita mengampuni karena apa? Saya mau menyenangkan Tuhan. Kita memberi karena apa? Mau menyenangkan Tuhan. Kita menolong, memberkati karena mau menyenangkan Tuhan. Itu motivasinya. Karena itu perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bertolong-tolong Allah menanggung bebanmu, terutama orang-orang seiman. Jadi kalau kita mengasihi sesama bukan karena sesuatu yang sifatnya natural, alami, enggak. Tapi saya melakukan karena saya ingin menyenangkan Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu untuk orang yang membutuhkan, kita melakukan dengan nyanyi, menyenangkanmu, amin. Senangkanmu, amin. Hanya itu kerinduanku. Semua yang kita lakukan untuk orang lain karena kita mau menyenangkan Tuhan, bukan alasan-alasan yang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu, terakhir itu selalu kata-kata yang tidak mengenakkan. Karena Bapak Ibu masih mau setengah jam lagi kan? Udah ada bercanda. Saudara, yang terakhir, tanda orang lahir baru adalah dia taat pada perintah-perintah Tuhan. Amin. Taat pada seluruh kehendak Allah yang tertulis di Alkitab ini. Mungkin saudara berpikir, waduh, abote. Dan kita bersyukur karena Yohanes menuliskan sebab perintah-perintahnya itu tidak berat. Mau taat firman Tuhan? Harus mau, saudara, tidak berat kok. Tidak berat. Kalau yang ngaku ngomong taat firman Tuhan berat, berarti dia belum lahir baru. Suruh mengampuni berat, belum lahir baru. Suruh membantu berat, belum lahir baru. Diajak membangun pekerjaan Tuhan berat, belum lahir baru. Karena perintah-perintahnya tidak berat. Kenapa tidak berat? Sebab kita sudah diberikan natur baru, manusia rohani. Kita dikaruniai Roh Kudus yang memungkinkan kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Makanya enggak berat. Kalau manusia lama berat, saudara. Tapi manusia baru itu pasti bisa mengampuni. Manusia lama tidak bisa menolak daya tarik dunia, tapi manusia baru dia mampu menolak daya tarik dunia. Amin. Orang yang mati rohani tidak bisa memuji Tuhan, tetapi orang yang lahir baru pasti bisa memuliakan Tuhan. Tidak berat karena natur kita telah diubahkan oleh Tuhan. Kita bukan manusia yang mati lagi, kita hidup di dalam Kristus. Saudara, perintah itu tidak berat karena apa, saudara? Karena itu perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Perintah manusia itu lebih berat daripada perintah Tuhan. Kenapa? Karena perintah manusia tujuannya untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan dengan usahanya sendiri. Bapak Ibu, hari Sabat seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, hari Sabat itu sebenarnya Tuhan Yesus itu enggak pernah tidak mentaati hari Sabat seperti yang sesungguhnya, tetapi yang dia tentang apa? Aturan-aturan orang Yahudi yang memberatkan,
Yesus berkata di dalam Injil Matius, aturan-aturan itu memberatkan manusia. Kenapa berat? Karena itu dilakukan untuk mencari perkenanan Tuhan. Nah kalau kita tidak, kita melakukan kebenaran karena kita sudah dikenan oleh Tuhan. Amin. Beda rasa. Ya. Saudara kalau mau tampil dandan untuk memikat hati suami itu berat. Ono gak cocoke. Tapi kalau tampil dandan karena kita tahu suami kita mengasihi kita, koyo opo ae yo ayu wae saudara ya. Amin. Amin. Saya gak perlu neko-neko di hadapan istri saya. Belum mandi aja dia senang kok. Jadi saya dandan untuk istri itu gak berat saudara. Begitu. Sebaliknya juga demikian. Orang Tuhan udah menerima kita. Kita melakukan dengan sukacita. Amin. Kita melakukan dengan gembira. Yang berikutnya, kenapa firman-Nya tidak berat? Karena firman itu diberikan atas dasar kasih dan kita melakukannya atas dasar kasih. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara, firman Tuhan diberikan 1 jam ini karena kasih loh saudara. Karena kita perlu tahu kebenaran ini. Contoh, kalau mama-mama ini di gereja, anaknya harus duduk di samping, tidak boleh kemana-mana. Sebab kalau ngeluyur ke depan, itu motornya ruami. Apalagi kalau kereta sudah datang, banyak Gojek, banyak Grab di sana. Kalau anak-anak mau main ke jalan, wih jangan. Itu karena sayang, amin. Amin Bapak Ibu. Perintah itu diberikan karena sayang. Tuhan itu memberi perintah untuk melindungi kita dari dosa, melindungi kita dari kejahatan. Kalau kita tahu bahwa perintah itu diberi dalam konteks kasih sayang untuk menolong kita, maka perintah itu tidak berat. Apakah kita sudah lahir baru? Amin. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, maka kita lahir baru. Ya. Kalau kita mengasihi saudara-saudara seiman kita lahir baru. Kalau kita taat pada firman Allah yang tidak berat itu, kita adalah orang-orang yang lahir baru. Dan sebagai orang-orang yang lahir baru, kita hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita. Sama-sama kita.